pernah saya mengalami penipuan lewat ini ya. Waktu itu zaman akhirnya OTP saya keluar, dipancing bagaimana caranya, akhirnya OTP saya keluar. Pokoknya ya itu hampir 9 juta waktu itu. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Saat ini saya ada di Depok Strudel. Nah, ini adalah strudel. Ini ada kue bolen, ini cinnamon roll, kemudian ini namanya cream horn. Ini adalah beberapa produk dari Depok Strudel. Sebuah usaha yang dijalankan di dapur sebuah rumah di kawasan Depok. Tapi ternyata usaha ini bukan ece-ece, ini usaha yang serius dijalankan dan memiliki omset yang luar biasa. Yang menarik adalah penjualan atau marketingnya melalui media online atau biasa orang menyebutnya adalah digital marketing. Menggunakan digital marketing ternyata penjualan mereka efektif. Bagaimana kisah dan ceritanya? Kita ikuti terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan share. Yang belum subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan dengan video-video dari Fauzi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Widyastuti, owner Depok Strudel. Saya mulai terjun di Depok Strudel dari tahun 2016. Sebelumnya saya ngajar dan share di SMA dan STM sampai tahun 2013, mengajar fisika dan bahasa Indonesia. Terus tahun 2013 selesai saya nggak ngajar lagi, saya coba buka kios di DTC waktu itu, nyewa jualan selama kurang lebih 3 tahun. Jualannya spray, taplak, sarung bantal, pokoknya untuk aksesoris rumah tangga. Sampai 2016-an saya berhenti karena waktu itu ada isu ini ya, SARS kalau nggak salah ya. Terus saya berhenti. Setelah nggak jualan di DTC, saya nggak ada kegiatan kan di rumah. Sementara anak-anak udah mulai aktif sekolah, jadi saya nyoba kursus dari semua kursus yang saya ikuti. Tadinya nggak cuma baking, ada macam-macam, ada craft, ada batik, ada pokoknya semua kursus saya ikutin waktu itu. Akhirnya nemu passionnya di baking. Sempat juga kursus fotografi tahun 2017, Pak. Iya, offline waktu itu, offline. Terus lanjut offline pas pandemi. Selama pandemi karena nggak bisa keluar kemana-mana, kita nyari kesibukan, nyari kegiatan yang bisa menghasilkan uang dengan membuat kue, terus dibuat foto yang menarik. Akhirnya orang tertarik untuk membeli. Kursusnya saya berpindah-pindah, Pak. Ada yang di Baking Daily, ada di Baker Mart, ada yang langsung ke gurunya juga banyak. Di Lincak Wangi juga sering mengadakan event itu, masak-memasak. Kalau yang selain baking, fotografi dan yang lain-lain, yang batik dan lain-lain itu di Lincak Wangi. Karena waktu itu saya pernah ikut yang offline dulu, tahun 2017 itu kan masih jarang ya Pak kursus fotografi offline. Waktu itu masih foto makanan. Terus lanjut ke yang online selama pandemi kurang lebih 2 tahun, 3 tahun terakhir inilah akhirnya saya dalami. Dan sampai sekarang juga masih belajar dan terus belajar dengan guru yang berbeda-beda karena setiap guru pasti punya pandangan yang berbeda, punya ini yang berbeda. Iya, karena ada beberapa yang sudah mulai memanggil, memotret, dan beberapa minta diajarin mentor lah ya, praktisi ya, karena saya bukan dari jurusan fotografi ya, jadi saya hanya sekedar praktisi ibu rumah tangga yang bisa foto food. Karena dua-duanya saling mendukung Pak, saya jualannya kan lewat foto, kalau fotonya menarik, pasti orang lebih tertarik untuk melihat kue kita dibandingkan dengan foto yang biasa-biasa saja.
puff pastry strudel itu kan dari olahan tepung yang dia menjadi puff pastry ya, olahan apa? Berlapis-lapis itu. Karena saya memilih puff pastry itu orang-orang banyak yang malas membuatnya, banyak kan membeli yang instan. Karena memang cara pembuatannya lama, butuh tenaga yang lebih untuk merollingnya. Jadi orang jarang mau membuat puff. Ada puff, ada Danish. Kalau Danish untuk croissant ya, itu pakai ragi. Kalau puff tidak pakai ragi. Yang ngembang, yang empuk itu pasti pakai ragi. Tapi kalau yang crispy, yang agak keras dan crispy itu nggak pakai ragi. Puff namanya. Pastry itu bisa roti, bisa puff pastry. Termasuk sus itu juga pastry loh. Kue sus, strudel, croissant, cream horn itu sebenarnya satu olahan kulit. Tapi saya bikin beraneka macam, beraneka ragam kue. Tapi sebenarnya cuma satu puff pastry. Hampir mirip satu keluarga, cuman kadang-kadang ada yang pakai ragi dan tidak. Bedanya itu. Kalau pakai ragi empuk seperti roti, kalau nggak pakai ragi crispy. Selama ini saya masih lewat medsos, Pak. Sama di WA, di medsos, di IG, TikTok juga sudah mulai, Facebook, WA, Facebook, medsos, udah. Saya ada yang dari pelatihan di wali kota, tapi ada selebihnya otodidak, Pak, belajar sendiri. Termasuk, kan waktu itu pas belajar tidak ada yang namanya reel, tidak ada yang edit video, tidak ada. Nah itu kalau itu belajar sendiri, Pak. Iya, digital marketing waktu itu pernah ada pelatihannya. Dari Kementerian Koperasi pernah, DKUM pernah, Teknopreneur, pernah ada pelatihan. Cuman kalau prakteknya saya belajar lagi, nyari di YouTube atau yang lain. Kalau secara digital marketing, ibaratnya saya cuman post di story aja. Itu yang lihat nggak cuman di Depok, tapi sampai keluar Depok misalnya. Waktu itu saya pernah bertemu dengan orang yang di daerah Serang. Dia malah tahu Depok strudel dari Serang, padahal dia orang Bojong. Ketemu saya, cerita, oh ternyata ada Depok strudel. Malah saya taunya pas saya di Serang itu. Berarti kan ibaratnya kalau pemasaran lewat IG itu kan nggak cuma sampai ke Depok, tapi bisa ke mana-mana, keluar daerah. Depok pasti ya Depok, terus Jakarta, Tangerang pernah, Bekasi, kadang-kadang juga kalau yang namanya oleh-oleh itu biasa sampai keluar daerah, bisa sampai Kalimantan, sampai Jogja, sampai Surabaya, pernah juga dibawa ke Jepang, pernah dibawa ke Jerman, pernah. Kurang lebih sampai 3-4 hari. Itu kalau yang buah. Kalau yang isi coklat keju bisa lebih lama. Iya, karena kan tidak ada resiko di dalamnya, hanya coklat dan keju. Jadi saya juga ke Snackbox ya, dan mereka ngelihat saya juga dari IG, karena saya kan memakai hashtag Snackbox Depok. Jadi kalau Snackbox masih di seputar Depok. Kalau untuk Snackbox satu hari yang kecil-kecil itu bisa sampai 200-an maksimal, 200-300 sudah. Ya kadang-kadang itu baru satu macam, kalau 2 macam 3 macam bisa lebih. Satu macam ada di kisaran 4.000 sampai 5.000 yang kecil. Tapi kan tidak setiap hari, Pak. Jadi pas mereka ada event acara ada sih kalau Snackbox ya, kayak kecil-kecil ya Pak. Kalau yang buat bingkisan sih satu hari paling 10, jarang yang besar. Jadi saya sering bikinnya yang kotak kecil atau yang kepang kecil, mini strudel. Pernah saya mengalami penipuan lewat ini ya, waktu itu zaman awal-awal pandemi. Jadi waktu itu saya pakai Bitly yang langsung ke WA dari IG. Saya menjelang Idul Fitri, jadi pas pesanan lagi banyak sekali. Jadi anak saya nggak terlalu memperhatikan saya, harusnya kan anak saya mengawasi juga. Jadi sekarang ada yang backing di IG saya, sekarang anak saya dia nggak perhatiin mamanya saat
ngobrol dengan si penipu ini, ya udah akhirnya kepotong. Katanya dia udah transfer nih, ternyata kata dia kok laporannya nggak ada dan lain sebagainya. Akhirnya OTP saya keluar, dipancing bagaimana caranya, akhirnya OTP saya keluar. Pokoknya ya itu hampir 9 juta waktu itu, 2 tahun pas awal-awal pandemi lah Pak. Jadi dia kan transfer, terus saya kan cek di M-Banking saya belum masuk. Saya bilang, Pak belum masuk, padahal kata dia saya udah transfer. Coba lihat, saya disuruh screenshot. Nah saya nggak. Belum waktu itu kan M-Banking saya juga masih baru ya. Jadi dari screenshot itu dia baca, terus dia mungkin baca jumlah uang saya di situ, terus akhirnya kena. Diambil dari situ. Waktu itu pakainya dia Dana. Saya udah nyoba lapor ke polisi, udah bikin surat kehilangan dan lain sebagainya. Tapi kata pihak Dana saya harus ke sana bawa polisi. Nah itu kan waktu dan energi saya nggak ada untuk ke sana. Udahlah, saya ikhlaskan. Tapi alhamdulillah maksudnya rezekinya dapat rezeki di luar itu yang hampir sama dengan kehilangan saya waktu itu. Tapi dengan kejadian itu saya jadi lebih berhati-hati dalam bertransaksi, apalagi lewat IG. Waktu itu kan IG masih baru sekali. Kalau sekarang saya sudah ini, terus M-Banking juga benar-benar saya pahami. Sekarang udah diperbarui lagi kayaknya M-Bankingnya. Saya juga udah lapor ke bank dan lain sebagainya. Sekarang dipantau sama anak saya. Terus saya juga kondisinya kan mungkin agak lelah dan waktu itu pas produksi besar-besaran pas Idul Fitri, zaman awal-awal pandemi itu kan belum ini ya, orang masih bisa keluar-keluar. Saya tetap jualan di IG karena ya memang itulah ladang saya. Tapi dapat pengalaman lebih dan dapat penggantian yang lebih sih alhamdulillahnya. Kalau bisa yang sudah ada, mungkin penambahan varian baru mungkin bentuknya atau foto. Saya malah pengennya ini, jadi foto juga ini saya perbarui lagi, jadi biar lebih menarik. Kalau bisa kue-kuenya ada hiasan-hiasannya atau dibuat semenarik mungkin lah. Jadi sebenarnya saya juga waktu itu nggak percaya diri karena saya bukan dari jurusan fotografi, saya hanya seorang praktisi dari ibu rumah tangga. Saya juga udah jujur sama yang mengundang saya hanya seorang ibu rumah tangga loh, tapi yang hobi main foto dan hobi memasak dan memasarkan lewat foto. Kata beliau, loh itu malah yang saya butuhkan karena ini yang diajari adalah ibu-ibu rumah tangga, jadi biar tektokannya tuh lebih mudah. Ya alhamdulillah, dan alhamdulillah saya waktu itu tidak mengharapkan banyak karena memang saya juga mau berbagi ilmu sebenarnya waktu itu, tapi alhamdulillah mereka membayarnya lebih di luar dugaan saya. Kita beli alat-alatnya alhamdulillah udah mulai balik modal. Ada softbox, background macam-macam, background jendela, lampu sorot, banyak sih Pak. Kamera ada DSLR, tapi yang sering saya gunakan masih HP karena kan yang buat posting masih ke medsos, jadi lebih enak HP. Karena yang namanya usaha karena hobi itu ya dinikmati. Saya hobi baking dan hobi foto, semuanya hobi saya. Jadi hobi ya, kalau nggak hobi mungkin orang akan malas. Tapi kalau dari hobi udah kita enjoy aja, menikmati aja. Bercita-cita juga membuat bakery atau apa, tapi lahannya sudah disediakan suami, tapi di Jawa. Jadi kalau misalnya di sini baru di rumah saja, di rumah produksi. Ini kebetulan ini rumah khusus strudel Pak. Ini rumah khusus strudel dan studio foto. Kalau rumah tinggal beda tempat lain. Ya, jadi saya mau lembur mau apa di sini bebas ya. Karena ini khusus rumah strudel. Pastry itu kan umum. Ya, ada roti, ada olahan puff pastry, ada olahan Danish pastry dan semua pastry. Ada croissant, ada cream horn, ada strudel, ada eclair, ada kue sus. Kalau kue-kue tradisional, saya juga belajar. Tapi itu nggak jadi poin penting karena itu hanya sebagai penghias, maksudnya pelengkap. Misalnya kalau snack box itu kan harus 3 macam.
Kalau misalnya satu sudah strudel harus ada pendampingnya. Nah itu kue-kue tradisional untuk mendampingi si strudel. Kalau untuk strudel yang oleh-oleh itu dari 50 sampai 80 tergantung isinya ya. Rata-rata 50, 55. Sekarang karena kenaikan bahan ya. Dulu pertama sekali 50, sekarang ada yang 55. Ada yang 80 itu yang daging sapi. Ada buah, ada ayam, ada daging. Tapi yang sering dipesan adalah apel, ayam, coklat keju, pisang. Bolen juga saya produksi juga. Ya, bolen itu juga dari puff pastry juga. Ada yang menggunakan. Saya pernah ngajar kursus bolen, tapi online waktu itu. Zaman masih pandemi. Nah itu baking juga menguntungkan untuk mengajar dan untuk jualan. Nggak cuma buat jualan aja, tapi juga bisa buat yang lainnya. Ini juga nanti ada yang ngajak itu Pak, join bikin WS fotografi. Saya padahal offline banyak Pak. Ya jadi offline itu malah kadang-kadang dari kecamatan, kelurahan. Jadi dari mulut ke mulut sih kalau offline ya biasanya. Tetangga, deket rumah, teman, dan lain-lain. Tapi akhirnya mereka ke WA kan online juga. Nah ini kulitnya, kita kan buat kulitnya itu sendiri. Bukan pakai yang instan. Jadi mungkin gurihnya, rasanya pasti beda lah dengan kulit puff pastry yang beli di luar sana. Pasti beda. Itu kelebihannya. Terus untuk fillingnya juga, yang filling buah kita juga bikin sendiri. Rasanya juga sudah kita perbaharui terus sampai akhirnya enak lah. Orang udah bilang enak. Nah, udah kita kunci resepnya di situ. Sudah diperbarui dari yang pertama.